Susunan petugas upacara bendera 17 Agustus Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 bertepatan pada tanggal 19 Muharram 1444 Hijriah. Pembina upacara Bapak M. Saifuddin Yulianto SAG MPDI. Pemimpin upacara Divan Sastria Irgianata 11 UP3. Pemimpin barisan Muhammad Hafiz Rauf 10D. Muhammad Nur Septian 11 UP3. Ahsin Sihab Al-Husain 11 UP5. Protokol upacara Ainun Aska Rohmatillah 11 PDJI. Pembaca doa Muhammad Miftahul Ihsan 11 Unggulan Agama. Pembaca UD 1945 Grandis Dwi Septia Ramadhani 10C. Pembawa Pancasila Jihan Bahtiar Fanan 10A. Ajudan Lawis Ainur Rafiq Prayoga 11 UP1. Pengibar bendera Muhammad Raka Akila 10B. Nadine Anindya Naila 11 UP1. M. Bustanul Arifin 11 Unggulan Agama. Dirijen Anissa Adina Salma 11 UP5. Tim Paduan Suara Tim Ekstra Musik. Upacara bendera 17 Agustus Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 bertepatan pada tanggal 19 Muharram 1444 Hijriah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Komandan upacara, hormat! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Tuan 2 siap. Tuan 2 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan masing-masing. Kejalan. Kejalan. Komandan upacara mengambil alih komando. Komando sambil alih. Tuk, masing-masing barisan. Istirahat di tempat. Dan Inspektur upacara memasuki lapangan. Pasukan disiapkan.
Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Siap laksanakan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo. Jalan. Robinson. Jalan.
Gerak, siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Kan! Turun, di depan. Drop. Pot langkah, sambil kanan. Turun. Balik, kanan. Drop. Ke maju. Turun. Jalan di depan. Gerak.
menghentikan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan syuhada yang telah gugur mendahului kita, menghentikan cipta mulai. Selesai. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia.
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Duk, amanat, istirahat di tempat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan PAN 1 Bojonegoro yang kami sayangi dan kami cintai, seluruh siswa-siswi PAN 1 Bojonegoro. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah kita sampai dengan hari ini kita masih merasakan udara bebas dan kemerdekaan di negeri kita sendiri. Semoga kemerdekaan ini semakin berkualitas, semakin terisi dengan hal-hal yang baik, dan kita semoga menjadi bagian dari orang-orang yang mampu mengisi dan berpartisipasi di dalamnya. Salawat salam semoga selalu terhadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, perkenankan saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh petugas upacara yang hari ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh siswa dan siswi peserta upacara yang hari ini sudah berusaha maksimal untuk khidmat dalam pelaksanaannya. Pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing, mengarahkan dan mendampingi siswa-siswi kita untuk menuju kepada kebaikan, fastabiqul khairat. Berikutnya saya ingin sampaikan kepada kalian semua bahwa kalian sekitar 22 tahun yang akan datang diharapkan menjadi generasi emas bangsa Indonesia. Genap 100 tahun ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, 22 tahun yang akan datang, kalianlah para pemainnya. Mungkin kami yang berdiri di depan
dan duduk di depan ini nanti akan menjadi penonton, dan semoga kita kalau pun toh menjadi penonton yang baik, melihat dengan bangga kemerdekaan telah kalian isi dengan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, jadilah provokator dalam kebaikan, jadilah orang yang sengaja dan selalu berusaha untuk mengajak kepada kebaikan dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, meskipun itu dilakukan bukan di bulan Agustus dan bukan di tanggal 17, karena kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 sejatinya harus kita isi untuk setiap tahunnya dalam 12 bulan tanpa terkecuali. Anak-anak sekalian, kita tentu ingat kemerdekaan bukanlah hadiah dari penjajah, baik itu Jepang maupun Belanda dan Inggris serta Portugis. Akan tetapi kemerdekaan ini adalah upaya besar yang bisa kita lacak dari sejarah. Bagaimana Soekarno melakukan pembelaan di Belanda dengan judul Indonesia Menggugat. Bagaimana pemuda-pemuda saat itu menculik Soekarno dan Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok untuk dipaksa memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, mumpung Belanda tidak konsen kepada negara jajahannya karena mereka sedang melawan sekutu di perang Pasifik. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita diharapkan untuk mencurahkan segenap tenaga, pikiran, karya, dan kualitas personal kita, maka kita harus jawab dengan bangga, siap. Karena berpuluh tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita, pendahulu bangsa kita, yang dicurahkan bukan hanya pikiran dan tenaga, tapi juga darah dan nyawa. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ini yang ditanamkan oleh para ulama kala itu, oleh para asatid pada kala itu, dan oleh para guru pada kala itu. Sehingga sekali lagi saya harapkan, jadilah kalian provokator kebaikan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Dan kita berharap semoga kita lahir di negeri ini dan juga disemayamkan di negeri ini untuk bersama-sama menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang pengisi kemerdekaan, sebagai orang yang memiliki hasrat dan martabat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak sekalian, saya ingatkan kembali, hari ini kalian harus mempersiapkan diri untuk ke depan jauh lebih baik. Dan jangan pernah salahkan orang lain karena ketidakmampuan kita. Jangan pernah menyesalkan kepada orang lain karena ketidakmampuan kita. Kalimat ini insya Allah sudah kali kedua kami sampaikan melalui upacara. Kenapa? Karena banyak orang yang menyalahkan orang lain, menyalahkan kepemimpinan, menyalahkan kebijakan negara karena mereka tidak mampu untuk bertahan dan bertarung. Mengapa mereka tidak mampu? Karena saat belajar mereka tidak mempersiapkan diri. Mungkin mereka membanggakan harta orang tuanya, kedudukan orang tuanya, fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi lupa bahwa suatu saat kita harus berpisah dengan orang tua. Dan dikala itu marilah kita tunjukkan, buka dada kita, bahwa inilah kami warga negara Indonesia yang siap untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya, dengan prestasi, dengan kebanggaan, dan bukan penyesalan diri pribadi. Anak-anak sekalian, terima kasih. Kalian telah berkhidmat untuk belajar. Terima kasih kalian telah berusaha untuk belajar. Dan terima kasih pula, insya Allah kalian telah berniat untuk belajar demi masa depan pribadi kalian yang lebih baik dan demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Semoga Allah menganugerahkan dan mengijabahi segala permintaan positif dari seluruh warga negara bangsa Indonesia, dari seluruh anak-anak bangsa Indonesia, dan dari seluruh para orang tua serta guru bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih, dan semoga Allah memudahkan semua jalan, dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa sejajar, bahkan bisa lebih dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dengan Indonesia kita bisa kuat, dan dengan iman dan takwa kita bisa terhormat. Semoga ini pula lah yang akan kita capai dengan ridho ilahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadiran-Mu. Engkaulah Maha Pencipta semesta ini, Engkau juara yang mengatur alam dan seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat menikmati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur di bawah agama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami dan masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Maka hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan malapetaka. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Walaupun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk dapat meratapkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami dari perselisihan yang berbeda. Limpahkanlah karunia-Mu yang baik datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Besar, ampunilah semua dosa kami
dosa-dosa ibu bapak kami dan guru kami, para pemimpin kami dan dosa para pendahulu. Terimalah amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Kau Maha Pengampun dan Pengampun segala dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Iya. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Siap, bubarkan. 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 Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Cut. Tangan. Cut. Inspektur Upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Komandan Upacara, hormat. Gerak. Tangan. Gerak. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Cut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Pimpinan Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tamu undangan serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena kehendaknya kita bisa pemimpin kita, sang pencerah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, perkenalkan, saya Muhammad Husnul Hidayatullah dari kelas 10K. Di sini saya sangat bersyukur karena dengan mengikuti lomba kali ini saya mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang tak lain adalah berkat bimbingan Bapak Ibu Guru, dan berkat orang-orang hebat inilah saya bisa sedikit menulis tentang sirah nabawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anugerah bagi kehidupan manusia. Nabi Muhammad adalah seorang yang menjadi anugerah, yang jadi panutan dan teladan untuk lebih dari 2 miliar orang di dunia kali ini, atau 25% populasi dunia. Umat muslim harus bersyukur karena dengan kedatangan beliau kita hidup di zaman yang terang. Lalu mengapa Rasulullah menjadi anugerah bagi peradaban manusia? Yang pertama, beliau berhasil membangun sebuah peradaban yang semula tidak diperhitungkan menjadi bangsa yang besar dan menjadi rival dari peradaban yang sudah ada 1000 tahun sebelumnya, hanya dalam kurun waktu 200 tahun. Yang kedua, Rasulullah menentang kasta dan perbudakan, karena dalam Islam derajat seseorang tidak diukur berdasarkan kasta, melainkan dengan ketakwaan. Dan yang ketiga, Rasulullah membuat sistem ekonomi yang adil. Rasulullah mencontohkan sistem yang menguntungkan kedua belah pihak dalam jual beli dan mengharamkan riba dalam pinjam meminjam, yang sesuai dengan syariat Islam. Generasi muda wajib tahu tentang bagaimana perjalanan Rasulullah, karena dengan kita tahu pengorbanan beliau, paham kebijaksanaan beliau, dan meniru apa yang beliau kerjakan, maka ini akan jadi penyemangat, jadi motivasi bagi kita dalam belajar. Jadi karena kita telah dianugerahi sosok yang luar biasa, yang pantas kita jadikan teladan, maka kita pasti mampu membangun kembali kejayaan Islam, dimulai dengan mencontoh, kemudian mengamalkan segala perilaku Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jazakumullah ala ihtimamikum. Nastaghfirullahaladzim akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, yang terhormat Bapak Pimpinan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Setiap pertemuan ada sebabnya yang Allah tentukan. Oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Akbar Nugraha dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang karya esai saya yang dalam mengikuti lomba esai Risalah Rasulullah tahun 2022 Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro.
Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduknya yang sangat padat. Populasi remaja di Indonesia bahkan mencapai 46 juta jiwa. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi jika pengguna media sosial di Indonesia sangatlah banyak. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah pengguna smartphone terbanyak di Indonesia. Membahas tentang hiburan pada masyarakat terutama di Indonesia tentu tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi TikTok. Tahukah Anda bahwa jaringan sosial video asal Tiongkok ini telah diunduh oleh 1 miliar orang seluruh dunia? Generasi milenial perlu berdakwah di media sosial. Peran generasi milenial dalam penggunaan aplikasi TikTok ini sebagai media dakwah diantaranya yaitu generasi milenial harus bisa tampil untuk mendakwahkan Islam ataupun risalah Rasulullah melalui aplikasi TikTok ini. Mereka bisa membuat konten-konten keislaman yang sederhana namun interaktif dan menarik sehingga bisa diikuti oleh generasi milenial yang baru belajar akan agama Islam. Peran para milenial dalam menciptakan konten dakwah dianggap sangat penting sebab di zaman yang serba canggih dan modern ini mereka sangat handal dalam masalah teknologi serta mampu menuangkan segudang ide dan inovasi. TikTok merupakan salah satu media yang cukup efektif. Tren dakwah berbasis TikTok akan menjadi salah satu wadah untuk menjadikan kunci keberhasilan dalam mendidik moral dan akhlak generasi milenial. Dengan mengimplementasikan jejak perjuangan dan nilai-nilai risalah Rasulullah pada kehidupan sehari-hari, kita sebagai remaja yang menjadi tombak peradaban bangsa Indonesia dan memiliki peran penting dalam memajukan dakwah Islam. Sebagai seorang agent of change, kita seharusnya bisa memanfaatkan perubahan dan menjadikan perubahan itu sebagai kunci keberhasilan. Bergerak bersama demi merangkul tegaknya agama Islam, karena perubahan tidak akan pernah ada ujungnya. Ingat, jangan hanya karena viral kita lupa akan moral. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, yang terhormat pimpinan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, yang terhormat Bapak KURTU beserta staf karyawan MAN 1 Bojonegoro, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MAN 1 Bojonegoro, serta teman-teman yang berbahagia. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita haturkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aina Nur Rahmatin dari kelas 12 MIPA 4. Berdirinya saya di sini bukan tanpa adanya misi yang saya emban. Tak ayal seperti Rasulullah juga membawa misi risalah kenabian saat diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang tak kenal Rasulullah? Bahkan mereka yang tak memeluk agama Islam pun tahu siapa Rasulullah. Lantas, kita sebagai umatnya, apakah sudah meneladani risalah yang dibawa oleh Rasulullah? Hifz al-Din adalah salah satu misi risalah yang dibawa oleh Rasulullah, yang berarti memelihara atau pemeliharaan terhadap agama, di mana Rasulullah juga memberi contoh untuk saling bertoleransi atau menghormati sesama makhluk ciptaan Allah meskipun kita berbeda keyakinan. Dari sinilah saya terinspirasi untuk mengangkat judul esai, yakni diagram wadah gerakan anti radikalisme beragama wujud konsistensi generasi milenial mengamalkan risalah Rasulullah. Beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi aksi radikalisme beragama.
yang dilakukan oleh sekelompok golongan yang ingin memecah belah keselarasan agama yang ada di bumi Allah. Disinilah peran kita sebagai generasi milenial sangat penting untuk membawa perubahan. Melewati media sosial Instagram, banyak generasi milenial yang sudah menggaungkan salam toleransi. Diagram merupakan singkatan dari media dakwah Instagram. Mungkin sebagian dari kita sudah melakukannya. Jika dulu Nabi Muhammad melewati peperangan untuk memerangi kaum radikalis, maka kita sekarang sebagai generasi milenial yang didukung kecanggihan teknologi bisa memanfaatkannya untuk mencegah paham radikalis berkembang semakin pesat. Untuk kalian semuanya, untuk kita yang berdiri di sini, jadilah generasi yang terbuka akan perbedaan, tetapi juga bisa menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pusaran kegelapan. Jika Rasulullah adalah role model terbaik sepanjang masa, maka kamu jadilah role model terbaik untuk teman sebayamu. Dari lomba ini saya belajar banyak hal mengenai risalah Rasulullah yang belum begitu saya kenal, hingga bisa memahaminya lebih mendalam. Tak hanya itu, lewat lomba ini saya bisa memahami risalah Rasulullah ini pula saya mengambil banyak ibrah dari kisah teladan Rasulullah. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaatnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.